Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun 2022, Slackware merilis versi stable terbarunya, yaitu Slackware 15, atau lebih tepatnya pada tanggal 3 Februari 2022. Banyak fitur yang disediakan oleh Slackware versi terbaru ini. Di antaranya adalah masuknya Plasma 5, merupakan versi terbaru juga dari Plasma, KDE Plasma, dengan fungsionalitas yang lebih baik dan lebih menarik, ya. Menggunakan kernel Linux generasi ke-5, yaitu 5.15, yang merupakan versi LTS, Long Time Support. Sehingga semakin banyak fitur, ya, dan sangat cocok digunakan untuk semua perangkatnya, semua komputer, laptop, baik keluaran lama maupun keluaran baru. Nah, lalu di mana kita bisa mencari informasi lebih lanjut terkait dengan Slackware 15 ini, di mana kita bisa mendownloadnya. Nah, seperti yang telah diketahui, sebagai salah satu free and open source software, Slackware juga membuka diri pada semuanya untuk ikut menggunakan, ya. Slackware bisa di-download secara bebas, asalkan punya koneksi internet saja, ya. Oke. Di sini modelnya ya internet dan web browser saja. Untuk sistem operasi bebas, terserah mau menggunakan Linux distro apapun, mau menggunakan Windows juga boleh, Windows versi berapapun, ya, mau Windows 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya mungkin, ya, atau juga Mac OS, bahkan bisa juga dari Android, karena modelnya hanya web browser saja dan koneksi internet. Di sini saya menggunakan Linux, ya, dan Linuxnya adalah Slackware juga. Linux yang lain ya silahkan saja dipakai, ya, tidak ada larangan. Anda bisa menggunakan Linux yang lain, ya, baik yang itu diturunkan dari Slackware, misalnya ZenWorks, ataupun distro lain, ya, seperti Debian, Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Arch, Manjaro, dan lain sebagainya. Nah, modalnya web browser dan internet saja untuk mendownload. Di sini saya gunakan web browser Firefox. Silahkan kalau mau menggunakan web browser yang lain, ya, misalnya Vivaldi, kemudian Falcon,
terus Chromium Uncoupled ya, dan lain sebagainya. Nah, kemana web browser ini kita arahkan? Nah, web browsernya kemudian kita arahkan untuk membuka ini slackware.com. Slackware.com, kemudian akan terbuka. Ini adalah tampilannya, cukup simple ya, sederhana, simple, sesuai dengan filosofi dari Slackware itu sendiri, keep it simple. Nah, KISS ya, sebenarnya S nya masih ada lagi, keep it simple stupid. Nah, jadi tetaplah sederhana dan nggak usah terlalu sok pintar. Nah, di sini maksudnya mungkin kalau orang lain ada yang menganggap stupid di sini sebagai suatu umpatan ya, celaan, umpatan. Tapi ini sebenarnya merupakan suatu filosofi yang sangat bagus ya. Dan ini benar-benar diterapkan oleh Slackware. Ya, dari kita membuka situsnya pun, situs webnya, terlihat simple ya. Hanya seperti ini. Kalau kita coba bandingkan dengan distro lain ya, misalnya Ubuntu, ini distro yang sangat terkenal ya. Ini tampilannya akan berbeda antara Slackware dengan Ubuntu. Kita bisa lihat Slackware seperti ini, kemudian Ubuntu. Nah, Ubuntu mungkin tampilan lebih menarik ya, banyak gambar-gambar seperti ini ya, homepage-nya. Namun Slackware ya hanya seperti ini, simple, nggak ada gambar ya, yang ada di homepage-nya. Simple ya, keep it simple. Stupid ini secara harfiah, stupid ini artinya ya bodoh ya. Tapi yang dimaksudkan di sini sebenarnya, ini yang saya pahami saja berdasar pengalaman saya, adalah nggak usah sok pintar gitu ya. Ketika kita menggunakan suatu sistem ya, kita menggunakan sistem termasuk diantaranya ini Linux atau sebenarnya distro apapun, lebih khusus lagi Slackware ya, kita jangan sok pintar, kita jangan sok tahu ya. Di sini saya kan maintainer utamanya ya, Patrick Volkerding, itu memberikan suatu sinyal ya, bahwa di satu sisi memang ini adalah suatu kerendahan hati dari seorang maintainernya ya, dari Patrick. Dia rendah hati ya, dia nggak ngerasa pinter, maka dia tidak membuat distro ini seperti distro-distro yang lain ya. Semuanya diserahkan kepada usernya, silahkan usernya mau apa, pengguna mau gimana dengan Linuxnya ini. Mau install komplit boleh, mau install hanya sebagian saja juga boleh ya. Hanya install misalnya ini kan desktop environment-nya KDE dan XFCE ya, misalnya hanya
mau full dua-duanya ikut diinstal, boleh, direkomendasikan. Tapi kalau misalnya pengen KDE tanpa XFCE, boleh. Hanya XFCE tanpa KDE juga boleh. Bahkan nggak nginstal dua-duanya pun sah-sah saja ya. Ini diserahkan ke user. Nah, jadi nggak mau, Patrick itu nggak mau sok tahu user itu butuh ini loh. Nah, user itu butuhnya itu KDE, user itu butuhnya XFCE, enggak ya. Itu bisa diinstal, pilihan kok, itu ada pilihannya kok ketika mau install, mau full install atau hanya package tertentu saja ya. Jadi nggak mau sok tahu ya, Patrick ini nggak mau sok tahu, semuanya diserahkan ke user lah. User butuhnya apa ya, nanti silahkan aja disesuaikan sendiri dengan kebutuhan usernya ya. Maka karena user itu betul-betul memiliki suatu kebebasan ya, suatu freedom, benar-benar freedom, suatu kebebasan, maka konfigurasinya pun juga simple, nggak ribet ya. Konfigurasinya via file teks saja, berupa file konfigurasi dengan ya file teks saja yang bisa diedit dengan text editor seperti VI, Vim, Emacs dan seterusnya ya. Untuk konfigurasi by text saja, mudah, nggak perlu klik. Nah, simple ya, yang semua orang itu bisa kok, bisa diterapkan di semua orang. Dan mau itu pakai versi berapapun, itu insya Allah tampilannya juga akan sama ya. Berbeda ketika menggunakan pengaturan ya, settingan itu menggunakan mode grafis ya, harus klik ini, klik itu, klik ini. Nah, kelemahan dari mode grafis itu kan grafisnya, tampilan grafisnya bisa berubah ya. Ada versi baru mungkin tampilannya berubah, mungkin ada penambahan tombol baru, label baru, teks baru, layoutnya baru gitu kan. Sehingga apa, tutorialnya itu ya nggak tahan lama ya. Berbeda dengan Slackware, karena itu aja ya, karena konfigurasinya itu berbasis teks, maka tampilannya ya itu aja sih. Jadi bisa diterapkan dari versi satu ke versi yang lain, nggak ada perubahan yang signifikan. Nah, itu maksudnya adalah salah satu di antara penerapan filosofi KISS, keep it simple stupid. Jadi simple dan ya rendah hati, nggak mau sok tahu ya. Nah, tentang stupid ini juga itu sekaligus memberikan pesan kepada usernya untuk juga nggak usah ikut-ikutan sok tahu ya. Kenapa? Karena Slackware ini semakin kita masuk ke dalamnya, bisa aja kita selalu menemukan hal baru. Kita nggak perlu sok tahu juga sih. Kalau kita nggak tahu ya nggak tahu, tapi bisa saja dicari tahu ya. Orang yang stupid gitu kan, orang yang dia itu nggak pinter, kalau dia nggak tahu itu kan normalnya kan dia akan bertanya ya kan, dia akan bertanya, bisa bertanya langsung kepada orang atau mencari referensi gitu kan. Nah, ya seperti itulah Slackers ya, pengguna atau user Slackware. Jadi ketika menemukan sesuatu yang dia nggak ketahui ya
RTFM, ya, RTFM membaca manualnya. Jadi sudah ada petunjuknya, sudah ada dokumentasinya, tinggal dibaca saja. Baca dulu petunjuknya. Apalagi di zaman sekarang kan literasi itu begitu digaungkan ya, literasi. Nah, Slackware sudah menerapkannya sejak zaman dulu. Sejak ada ya tahun 93. Itu Slackware sudah menerapkan itu, literasi. Jadi baca dulu baru lakukan. Dan ketika kamu menjumpai error, ya mau nggak mau harus kembali lagi kalau nggak mau baca dulu. Nah, jadi itu adalah filosofi dari KISS ya, keep it simple stupid. Jadi adalah salah ya kalau kita mengartikan keep it simple stupid itu sebagai suatu umpatan, ejekan, celaan, cercaan ya. Itu suatu hal yang keliru. Ada suatu filosofi yang mendalam ya di situ, di KISS ini ya. Oke, kita lanjutkan ke situs Slackware ini ya. Nah, di sini ada headline-nya ya. Nah, Slackware 15 is released. Dan ini bisa dibaca pengumumannya dari official announcement, release note, dan seterusnya ya. Informatif sekali, singkat, nggak bertele-tele. Kemudian kalau kita mau download ya, kita klik ini, get Slack. Nah, kalau yang lainnya kan klik download ya. Nah, ini ada klik download, ini ada download gitu kan, modelnya download. Nah, ini dia kreatif ya. Di satu sisi simple, di sisi yang lain kreatif, menggunakan kata get. Nah, get Slack, dapatkan Slack maksud. Nggak ada tombol download ya. Kita mungkin kalau mencari download, mana ini kata-kata download, kita mau download aja dari mana ini, oh nggak ada. Nah, padahal kita bisa menemukan sinonimnya get ya. Ini juga penerapan dari filosofi itu tadi, stupid ya. Dia nggak mau sok tahu kok. Oh Anda itu, ini nanti pengguna ketika buka Slackware ini dia pasti akan mendownload. Nggak ada pikiran seperti itu sepertinya ya. Ini nggak menebak pemikiran dari usernya mau apa. Mau download nggak langsung tembak, tapi get Slack. Bahasa get Slack ini seakan-akan menyentuh usernya. Ketika dia ingin mendapatkan, nah mendownload kan hanya mendownload, mengunduh, itu kan nggak ada feel apapun ya. Tapi ketika ini menggunakan kata get, nah, get artinya apa? Artinya memiliki ya. Kalau download kan ya umumnya setelah kita klik kemudian ada filenya, file dari server pindah ke komputer kita, udah itu download kan seperti itu. Tapi kalau get, nah get kan mendapatkan, memiliki. User itu juga ada feel, dia akan memiliki Slackware. Slackware itu akan menjadi miliknya ya. Karena Slackware itu menjadi miliknya, dia bebas ya, freedom. Dia bebas untuk melakukan apapun pada Slackware-nya. Jadi user lah yang akan mengendalikan Slackware, bukan Slackware yang mengendalikan user. Ini
uh, maksudnya get select sepertinya juga seperti itu ya. Luar biasa sekali kan ternyata ya. Ini tidak ada di distro lain sepertinya. Oke, kita buka get select. Nah, oh ternyata tampilannya hanya seperti ini. Download the complete Slackware distribution from our mirror. Si mirroring guideline. Udah, loh ternyata hanya seperti ini aja. Ya simple. Memberikan informasi yang singkat. Namun memang informasi ini cukup berguna. Sebenarnya mau ngapain sih? Get select. Apa sih mau dapatkan? Nah, apakah kita mau mengunduh ISO-nya? Atau kita mau berkontribusi? Nah, sekali lagi, kenapa tadi saya katakan get select itu sekaligus memberikan suatu kebebasan kepada user. Nah, salah satu kebebasannya apa? Ikut berkontribusi untuk menyediakan mirror, menyediakan repository bagi Slackware sebagai mirror repositorinya. Di Indonesia ada mirrornya untuk Slackware, yaitu UKDW ya, yang dimiliki oleh UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Ini di Yogyakarta. Yang memaintain adalah Pak Willy Sudiarto Raharjo. Pak Willy ini kontributor Slackware dan open source ya. Sudah banyak sekali kontribusi beliau di dunia open source. Ya. Ya. Nyambung kan? Get Slack tidak hanya untuk mendownload saja, tapi juga bagaimana kita bisa berkontribusi. Singkatnya ya ini, mirroring. Nah, ketika mau menyediakan mirror, ada panduannya di sini. Oke, karena kita mau download ISO-nya, kita ikuti petunjuknya. Kita klik our mirror, ya, kita klik mirrornya. Oh, tampilannya hanya seperti ini ternyata. Hanya beda ini aja, ya. Masih simpel lagi. Dan lagi-lagi ini nggak ada tombol download ya. Nah, tapi di sini ada Slackware file tree, ISO image dan seterusnya ya. Nah, bedanya di sini ada langsung menu docs dan booknya, panduannya. Nah, sekali lagi karena tadi filosofinya adalah salah satunya stupid ya. Stupid itu nggak mau sok tahu. Jadi ya disediakanlah panduan. Panduannya di ini Slackware docs dan Slackware book ini, Slackdoc dan Slackbook. Oke, kita mau download ISO-nya. Ya udah, kita klik Slackware ISO image. Nah, baru deh akan keluar. Ini kita bisa lihat ya, yang tersedia di repo versi berapa. Ini ada versi 12 sampai versi yang terbaru. Kita perhatikan tahunnya ya. Ini dari yang 12 ini dari tahun 2007 ya. Ini yang 32 bit ya, masih menyediakan versi 12. Kalau 64 bit 13 dari tahun 2012 sampai sekarang tahun 2022. Berapa tahun? 10 tahun. Dan ini masih aktif di maintenance, masih disediakan. Kalau distro lain udah lewat semua ini, paling hanya distro terbaru dan 2 atau 3 versi ya. Paling ya sampai 5 tahun ke belakang, 5-6 tahun ke belakang aja ya, mungkin ya. Nah, kemudian kita mau 64 bit yang 15 terbaru ya.
Sini ada beberapa file ya, ada .iso, asc, md5, txt. Yang wajib di-download adalah ISO dan MD5. ISO ya ISO-nya, ini tinggal diklik aja, kemudian akan keluar download. Kemudian MD5 ini checksum-nya menggunakan algoritma MD5. Ini untuk memverifikasi apakah downloadnya sudah selesai, betul-betul selesai, apakah file yang terdownload itu sama dengan file yang ada di server. Nah, untuk checkingnya insya Allah kita sampaikan di video yang lainnya. Nah, jadi yang di-download dua ini. Nah, kalau sudah di-download ya selanjutnya terserah lagi. Apakah hanya dibiarkan download saja, apakah akan digunakan dan seterusnya. Ya normalnya digunakan ya, tapi ini pun nggak ada paksaan sekali lagi ya. Freedom. Nah, untuk penggunaan selanjutnya bisa dilihat di video yang lain ya. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita sudah mengetahui ya bagaimana kita mendownload Slackware dari officialnya, dari official website maupun dari mirrornya tersedia juga, bisa diakses. Kemudian kita juga mengetahui filosofi KISS, keep it simple, stupid, yang itu mengandung filosofi yang sangat dalam. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.